Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Eh, Kembali bertemu dengan kami, saya Arsman Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky, saya kira hari ini fokus perhatian publik itu pasti ke gedung MPR DPR di Senayan ya, Bung Rocky. Karena hari ini akan sidang paripurna untuk pembukaan masa persidangan tahun 2024 ini. Saya lupa yang keberapa persidangannya, tapi kayak kalau nggak salah ini masa persidangan pertama ini kalau di 2024 ya, karena mereka baru reses gitu. Dan yang pasti yang ditunggu-tunggu orang soal apakah hak angket jadi diajukan atau tidak. Dan kalau kita lihat surveinya Litbang Kompas itu sebenarnya 62,2% respondennya itu mendukung hak angket gitu ya. Ya, 60% itu pasti eh masanya Bu Mega. Mesti anggap begitu tuh. Ya. Ka- Karena ada kekhawatiran bahwa Ibu Mega bisa berubah pikiran, mungkin dengan bujuk rayu kecil Presiden Jokowi, udahlah nggak apa-apa, ya, nggak usah masuk ke angket, karena toh bagaimanapun Gibran adalah anggota PDIP, jadi anggap aja wakil presiden dari PDIP. Kira-kira bujukan terakhir begitu. Kita mesti bayangkan itu. Iya, iya. Tapi tentu Ibu Mega juga menganggap sorry, bahwa ini pertaruhan batin dia sendiri kan. Hmm, Mau terima lagi semacam pinangan bohong-bohongan dari Pak Jokowi, hmm, atau dia betul-betul mau tegak lurus dengan konstitusi, mau tegak lurus dengan keadilan di dalam perhitungan suara, di dalam proses pemilu, hmm. terutama bukan sekedar perhitungan suaranya, tapi proses pemilu yang dibuka di awal kontroversi diloloskannya Gibran oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kamera dan kamera hati publik juga akan tersorot pada penampilan publik Ibu Mega hari ini di DPR. Walaupun tentu prosesnya ada di DPR, tapi orang akan berupaya untuk cari apa sumber pikiran Ibu Mega ketika proses itu mulai dibicarakan oleh publik secara resmi hari ini. Karena usulan itu pasti masuk lewat banyak pintu tuh. Dan Pak Jokowi tentu ada di mana sekarang? Saya nggak tahu Pak Jokowi ada di mana. Di Australia, di Melbourne. Oke, Hmm. jadi memantau dari Sydney Bridge tentang apa yang akan terjadi di gedung DPR. Ya, oke. Jadi Pak Jokowi itu hadir di KTT ASEAN Australia itu di Melbourne, Bung Rocky ya. Jadi, nah tentu saja ini sangat menarik perhatian publik. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini sudah mulai menggumpal, mengeras begitu ya. Jadi, mereka ini yang berada di kubu oposisi. Bahkan terakhir itu yang tadinya P3 yang diperkirakan masuk angin, kelihatannya juga akan menggunakan hak angket ini secara maksimal karena mereka merasa dicurangi kemarin dalam perolehan suara ketika suara mereka turun malah suara PSI yang naik gitu. Jadi ada PDIP bersama P3 begitu, kemudian dari kubu perubahan ada Nasdem, ada PKS dan ada PKB gitu. Ini total saya hitung-hitung tadi kalau nggak salah angkanya itu 54,60% Bung Rocky kalau dari sisi suara. Saya berhitung justru secara kualitatif bahwa Hmm, pikiran P3, pikiran Nasdem, PKB, PKS, hmm, akhirnya harus mengerucut pada soal angket ini. Yang di dalam dugaan publik tentu bukan sekedar angket yang diinginkan, hmm, tapi membahas sekaligus karena pintu masuknya sudah dibuka, hmm, seluruh kecurangan pikiran Jokowi, bukan sekedar pemilu, tapi sebelum-sebelumnya soal 3 periode, soal perpanjangan. Kan itu satu kegiatan yang sama dari otak yang sama, dari hmm, mastermind yang sama tuh. hmm, hmm, Jadi sangat bagus bahwa sejarah akhirnya memberi jalan pada kita untuk mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi dengan demokrasi kita sejak 9 tahun lalu. Sejak Jokowi mengucapkan awal yang saya catat persis, dia ucapkan di Senayan, buat apa ada oposisi itu? Jadi sebetulnya kalau kita ingat narasi itu kita bongkar, dari awal ada perencanaan kejahatan terhadap demokrasi. Kan kalau kita pakai tema itu selalu dianggap ya karena membenci Jokowi. Bukan, kita tidak pernah membenci Pak Jokowi. Kita hmm, membenci cara dia mengapresiasi suara rakyat yang hmm. kita sebut sistem demokrasi. Kan hanya itu yang kita persoalkan. Nah, dari sudut pandang itu, apa yang akan dibuka di DPR hari ini misalnya dimulai dengan upaya untuk mengajarkan bahwa demokrasi itu tidak boleh diakali, tidak boleh dipermainkan hanya karena seseorang berkuasa. Jadi moral publik itu ada di situ
sebetulnya, sehingga mayoritas menganggap oke, angket ini diteruskan. Walaupun ada yang cemas bahwa angket ini akan berujung pada pemaksulan. Nah, mereka yang cemas tentu mereka yang tidak menginginkan hak angket ini. Tapi dari survei-survei yang ada, yang formal maupun tidak formal, terlihat bahwa ada suasana publik atau keinginan publik untuk menonton pengadilan politik. Bukan pengadilan hukum, tapi pengadilan politik. Nah, itu Hmm. pentingnya angket ini dibuka dan wawancara semua pihak, rencana untuk pemanggilan siapa aja itu udah menunjukkan bagaimana akhirnya demokrasi bisa kita kembangkan kembali dengan cara yang beradab, yaitu melalui parlemen. Kalau tidak, itu akan tumpah jadi parlemen jalanan nanti. Ya, ya. Jadi ini saya kira fokus publik dan fokus parlemen adalah soal mengadili mastermind dengan dirty mind, gitu ya Bung Rocky ya. Itu udah berlaku di belakang publik tanpa diucapkan oleh FNN. Sebetulnya Hmm. itu keinginan publik, tapi Hmm. FNN memang selalu bikin sinopsis buat Hmm. di Oh belakang iya 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 ya, sinopsisnya dirty gitu. voice ada dirty hand, di Hmm. belakang dirty hand ada dirty mind, dan semua itu dikendalikan oleh sang mastermind. Kan kita Iya. hanya mengingatkan supaya publik tahu bahwa perencanaan kejahatan itu selalu dilakukan dengan mengevaluasi diri, tapi kemudian bikin lagi perencanaan. Jadi Presiden Jokowi harus dianggap sedang dan masih merencanakan kejahatan terhadap demokrasi itu. Ini bukan tuduhan asal-asalan, itu bukti-bukti itu ada. Dan mumpung Pak Presiden lagi di Melbourne, wartawan asing juga akan memantau apa Hmm. reaksi Presiden dari luar negeri terhadap proses di dalam negeri yang menyangkut masa depan dia. Ya, 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 ya. Oke, dan saya kira bagi teman-teman di kalangan DPR ini juga momen mereka untuk memulihkan kembali kepercayaan publik ya. Karena saya kira Ya, kalau ya. kalau itu ini kena masuk ke angin juga ini ya udah makin berat lah citranya. Terutama khusus PDI ya dalam hal ini Bung Rocky ya. Betul, dan kalau saya bicara dengan anggota-anggota DPR di daerah, selalu menganggap bahwa ya itu urusan urusan pusat lah, DPR pusat. Kami kan gak ada urusan dengan hak angket. Saya mesti terangkan bahwa hak angket itu hak seluruh rakyat Indonesia. Anda di daerah mewakili rakyat daerah yang justru menginginkan adanya hak angket itu. Jadi kadang-kala anggota DPR, apalagi DPRD itu takut untuk mengucapkan bahwa seolah-olah itu problem di pusat. Bukan. Hmm. Semua hal yang Anda wakili itu harus Anda pertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu yang dituntut oleh rakyat. Pada siapa ya? Pada semua anggota DPR, mau lokal, mau nasional, segala macam. Kan itu intinya kan. Jadi sekaligus kita minta supaya teman-teman DPRD itu menekan opini publik supaya hak angket di jalan. Karena ini bukan bukan sekedar kepentingan DPR pusat atau Megawati, kepentingan seluruh rakyat yang mewakilkan suaranya pada teman-teman yang ada di daerah yang barusan mungkin bertepuk tangan karena dapat suara, dan mereka yang juga tidak dapat suara juga harus belajar bahwa hak angket ini adalah pengadilan publik dalam skala nasional, bukan Hmm. sekedar skala pusat itu, tapi juga skala sampai ke NTB, sampai ke Maumere, sampai ke Minahasa, sampai ke Aceh, PD, segala macam. Itu semua yang mesti kita ucapkan bahwa ada satu kesempatan momentum yang baik untuk belajar tentang bagaimana cara mengadili secara jujur kekuasaan yang lalim. Ya, dan saya kira kalau sekarang ini kan kondisi masyarakat itu sudah tidak percaya dengan lembaga pengadilannya Bung Rocky. Bahkan seperti sekelas Mahkamah Konstitusi pun juga publik sudah tidak percaya, walaupun ada tanda-tanda belakangan ini Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali akal sehatnya gitu. Nah, sekarang kita tentu publik akan menunggu ini pengadilan politik bagaimana gitu. Kalau kemudian pengadilan politik sama saja dengan pengadilan-pengadilan hukum, ya saya kira selesailah negara ini ya. Eksistensi negara ini sebenarnya sudah selesai gitu, dan publik akan menganggap Ya. bahwa rakyat nggak percuma nggak ada negara nggak ada negara sama aja kan gitu. Ya, itu istilah kuncinya bagus tuh. Eksistensi negara ini berhenti Hmm. itu. Ya, Karena hak warga negara tidak lagi dilayani oleh mereka yang mewakili suara rakyat itu. Yang menduduki posisi-posisi kunci di dalam sistem bernegara kita. Terutama PDIP sendiri sebetulnya. Kan ini justru untuk memuliakan kembali PDIP. Karena kalau pintu masuk itu datang dari partai yang lain, mungkin taruhannya ya sekedar tukar tambah kepentingan. Tapi ini PDIP yang dikhianati oleh kadernya sendiri yang adalah pemimpin tertinggi negara. Kan itu fatsum tertinggi dari etika politik kan begitu kan. hmm. Seseorang yang diasuh dari sebuah partai akhirnya mengkhianati partainya sendiri. Itu sakit hatinya tuh berabad-abad sebetulnya mestinya tuh. Jadi betul tadi, kalau ternyata PDIP akhirnya melemah, itu penanda bahwa PDIP sudah disogok lagi oleh seseorang yang mereka caci maki. Ya. Kan itu Hmm. artinya ya berhentiin aja PDIP supaya nggak mengganggu etika bernegara kan. Karena Hmm. PDIP sendiri menjadi racun bagi demokrasi kalau dia tidak
tegak lurus dengan keinginan untuk memulihkan demokrasi. Yang dia bahkan bukan sekedar demokrasi, tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kata perjuangan itu kita ingat betapa Megawati itu harus berpisah dengan partainya sendiri yang di awal Orde Baru untuk membuat PDI Perjuangan. Nanti Ya. orang akan bilang kalau begitu PDI Perjuangan ya PDIP peruangan jadinya kan. Mhm, mhm. Kalau itu kalau Ya. itu ya juangnya berubah jadi uang. Karena orang tetap anggap ini tanggung jawab PDIP untuk memulihkan peradaban demokrasi kita tuh. Dan peristiwa pertama di Senin di tanggal hari ini ya itu akan Selasa ini menentukan berarti. nasib Hmm. PDIP ke depan. Iya, iya. Nah, ini ya, Bung Rocky, kalau tadi Anda sebut kata dikhianat itu nggak cukup, Bung Rocky. Karena kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Andi Wijayanto ketika ketemu Pak Jokowi, kan salah satunya adalah bahwa Pak poin ketiga itu singkat saya Pak Jokowi itu akan mengurangi suara, akan ya menurunkan suara PDIP. Dan tanda-tandanya itu terjadi. Sekarang PDIP itu suaranya lebih rendah dari pemilu yang lalu. Nah, siapa yang punya pekerjaan? Gitu kan orang jelas ini tangan kuasa dan sudah diucapkan ini sih keterlaluan banget gitu loh. Saya kira kalau yang ngomong Pak Muldoko, walaupun prinsipnya sama, mungkin orang nggak percaya. Tapi yang Hmm, ngomong orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya. Saudara Andi. Hmm, Dan kita mengerti bagaimana PDIP itu harus mewakilkan kekesalannya itu pada Jokowi dengan statement-statement seperti yang diucapkan oleh Andi itu. Demikian juga misalnya Mas Hinton itu mungkin lebih vokal, bukan hanya karena dia nggak atau potensi nggak akan masuk DPR, nah, tetapi dari awal kita membaca bahwa Ibu Mega menitipkan rasa batinnya itu pada Andi, pada Masinton, atau pada uh, Bimo Arya segala macam itu. Arya, ya. Jadi kita kita melihat bahwa di PDIP ada ketegangan kecil itu untuk memilih kalimat ini kami dikhianati atau bahkan lebih dari itu bahwa kami sedang dihancurkan oleh orang yang tadinya kami asuh itu. Jadi ini malingnya maling kundang. Ya, ya, oke. Sekarang mari kita buat semacam dalam tanda petik prediksi begitu. Karena ini pertandingan akan dimulai. Hari ini jelas yang akan memimpin sidang itu adalah Ketua DPR-nya tentu Puan Maharani. Ini adalah putra Presiden Presiden Megawati ya, mantan Presiden Megawati. Kita menyebutnya di sini mantan, padahal kalau di Amerika sebutnya selalu Mrs. Presiden begitu ya. Dan Anda dan banyak orang juga melihat ini sebenarnya sisi kalau kita nggak ngomong sisi lemah, sisi soft side lah sisi yang lembut dari Iya, PDIP ketika berhadapan dengan dengan Pak Jokowi begitu. iya sisi moderatnya kira-kira Ya, begitu. sisi moderatnya lah gitu. Oke. Jadi kita mau lihat kalimat pertama dari Ibu Puan itu. Kalau kalimat Ibu Mega kemarin yang terbaca sebetulnya kita masih ragu apakah itu otentik dari Megawati yang mengatakan ya angket kami akan pasti dorong tapi tidak berujung pada pemaksulan. Kalaupun itu diucapkan tentu dari awal Megawati mengerti bahwa angket ini bisa menuju pemaksulan. Ya, Tetapi dia pakai kalimat oke, tapi tidak harus berujung pada pemaksulan misalnya atau jangan berujung itu. ya. Tetapi itu proses nanti ketika pintu udah dibuka dan semua orang yang menonton itu akhirnya mengerti bahwa ya ujungnya mesti ada peluang untuk menyatakan pendapat kan. Kan nggak mungkin penyelidikan itu sekedar menyelidiki lalu di ujungnya tidak ada penyampaian pendapat. Nah pendapat itu dimaksulkan apa tidak. Tapi prosesnya memang panjang tuh. Kalaupun dimaksulkan keputusan DPR itu fasilitas untuk pemaksulan itu panjang ke Mahkamah Konstitusi, lalu sistem hukum acara pemaksulan. Tetapi bagi rakyat, buka dulu lah hak angket ini. Ujungnya kemana itu kue cerah-cerah tuh kata lagu. Dan itu saya kira yang sudah dipastikan oleh Ibu Mega bahwa angket oke, tapi ujungnya itu terserah perkembangan politik. Jadi saya duga kuat bahwa angket itu akan diiakan. Karena kasak-kusuk malam ini mungkin tidak berhasil dikendalikan oleh Pak Jokowi. Karena beliau sendiri merasa ya udahlah kalau memang itu terjadi karena kehendak alam. Tetapi sebetulnya kita mau katakan Pak Jokowi dari awal sudah menunjukkan seluruh ambisi dia dan ragu bahwa dia bisa mencapai ambisi itu. Kenapa? Karena tekanan publik terlalu besar untuk mendorong Megawati percaya diri untuk memulai hak angket. Ya, ya. Dan saya kira ini belum sahih, Bung Rocky ya, apa yang dinyatakan tadi soal Ibu Megawati menyatakan bahwa itu tidak yang angket Ya, angket jalan terus, kemudian pemakzulan tidak berujung pemakzulan karena itu yang menyatakan Todung Mulya Lubis ya, Deputi Hukumnya TPN. Sementara Pak Mahfud belakang menyatakan bahwa ya itu bisa pemakzulan begitu. Jadi saya kira ini bisa jadi kita masih belum apa ya, belum kita bisa pegang sampai kemudian itu ucapan itu muncul sendiri dari mulut Ibu Megawati gitu.
Betul, dan itu ditunggu secepat-cepatnya hari ini. Nah, proses ini akan mengubah konstelasi politik Hmm. dan kasakusuk mungkin akan berhenti karena ada kepastian bahwa ujung dari angket ini terserah pada Bu Mega, tetapi udah dibuka duluan tuh. Karena Dan tetap mahasiswa nunggu di ujung-ujung kampus ini untuk turun demo tuh, demikian juga buruh, demikian juga kalangan akademisi, para profesor udah bersiap-siap mengambil risiko tuh. hmm, Dan saya mengerti itu karena ini adalah pertaruhan moral terakhir sebetulnya kan. hmm, Walaupun kita tahu bahwa ya ada orang yang berharap ada people power, ya, itu stepping berikutnya tuh. Yang penting isu ini dulu diselesaikan atau dibuka di lembaga formil tuh. Jadi fair enough untuk Pak Jokowi, Anda mungkin lolos, Anda mungkin tidak lolos itu urusan pertandingan politik. Tetapi pertandingan politik selalu ada basisnya, yaitu kesempatan untuk satu kali dalam sejarah kita belajar bahwa rakyat menuntut melalui hak angket pada wakil-wakilnya tuh. Jadi problem kita adalah tadi di awal Hersu betul, ini adalah upaya terakhir bagi DPR, mau di DPR pusat atau lokal, untuk memperlihatkan bahwa mereka itu wakil rakyat, bukan wakil amplop, bukan wakil istana tuh. Itu ya, dasarnya itu. ya. Dan jadi saya kira paling penting memang hak angket bergulir dulu dan ini sebenarnya dari sisi pemerintah juga menguntungkan karena ini bisa dikanalisasikan ya. Kemarahan-kemarahan publik itu sementara bisa dikanalisasi oleh DPR. Jadi sebenarnya justru bolanya itu sekarang ada di tangan di DPR. Nanti bahwa kemudian hak angket mau dijadikan barang apa itu lain lagi urusannya kan gitu. Betul, dan saya juga menguntungkan bagi Pak Prabowo supaya Pak Prabowo punya Mhm. waktu untuk menyusun kabinet. Kalau nggak ada hak angket kan banyak orang yang mengepung Gerindra tuh, gue gitu segala macam. Bagus juga tuh, ada semacam kelowongan waktu bagi Prabowo untuk berefleksi. Si ini Ya. boleh nggak masuk, si ini nggak. Karena Mhm. banyak orang yang saya duga itu berupaya masuk pada Pak Prabowo bukan melalui Pak proposal Prabowo. koalisi, Hmm. tapi ada yang mau main belakang sendiri kan, mau Hmm. pakai jalur khusus, jalur cepat supaya bisa langsung ucapkan nama pada Prabowo. Jadi angket ini justru baik bagi semua pihak dan kita akan tonton walaupun panjang nanti karena angket ini nggak ada kadaluarsanya nih, sekali dibuka itu siapapun bisa dipanggil dan jangka waktunya nggak boleh ditetapkan seperti kalau peristiwa hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi Ya. selamat datang hak angket, selamat kembalinya akal sehat. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Jangan titip-titip kabinet dulu ya. Ini Iya, belum belum tahu mau kemana arahnya ini barang ya. sip, lanjut. Oke.